Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Menunggu tanpa melakukan apapun, itulah yang dilakukan Long Hao Shen. Dalam keadaan kesadarannya, tubuhnya tampak menyatu dengan alam. Seperti salah satu tanaman di sini, dan seperti sepotong tanah atau hamparan air yang jernih. Duduk di dekatnya, Chai Er merasakan, bahwa jika dia tidak memiliki mata untuk menatapnya, itu akan terasa seolah-olah dia menghilang. Waktu berlalu menit demi menit dan jam demi jam, kedua pihak yang terdiri dari individu-individu yang kuat tidak takut untuk menunggu. Langit berangsur-angsur menjadi redup, dan akhirnya malam pun tiba. Dengan datangnya malam hari, udara menjadi dingin yang disertai dengan kelembaban yang alami mulai naik. Siang dan malam berlalu seperti itu. Ketika langit mulai memutih, Huang Suo mulai berdiri, dan kemudian menatap Ling Xiao. Sudah melewati siang dan malam, tapi kuil ilusi tidak menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Tepat pada saat itu, sensasi yang luar biasa melewati kepala semua orang. Awalnya mereka semua terbenam dalam kultivasi, dan semua orang secara bersamaan bereaksi dengan cara yang sama. Mereka semua melihat ke arah dari mana perubahan itu terjadi. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi, dan aroma alam tiba-tiba menjadi lebih tebal. Semua orang merasakan sejumlah besar vitalitas yang diserap melalui mulut mereka. Bahkan pihak iblis akhirnya mulai memiliki perasaan nyaman dari ini. Di atas danau, riak kecil mulai muncul. Lalu tumbuh lebih besar dan lebih besar lagi, dan di tengah danau, semburan air mulai keluar. Pada saat ini, esensi kehidupan yang ada di mana-mana mulai menyatu dari segala arah. Dengan kedatangan fajar, kuil ilusi perlahan-lahan naik di atas danau. Bergerak secara perlahan-lahan, sebuah istana hijau tua muncul dari danau, dan air jernih dari danau mengalir deras. Transparansi mencerminkan warna hijau istana ini. Di bawah kecemerlangan fajar, ia tampak memancar kilau-kilau di sekelilingnya, dan ketika perlahan-lahan naik, esensi vitalitas di sekitarnya telah mencapai puncaknya. Semua tanaman di sekitarnya bereaksi terhadapnya, dan kemudian tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, semak-semak yang bahkan tidak melebihi 1 meter tingginya, tumbuh hingga melebihi ukuran manusia dan iblis, dan aroma bunga juga menjadi lebih erat. Akhirnya, istana berwarna hijau gelap ini duduk di atas permukaan air, dan dalam seketika matahari akhirnya muncul. Cahaya oranye matahari menyinari istana ilusi dan menyepuh kuil ini dengan warna emas alami. Uap samar berputar di sekitar kuil, dan perlahan-lahan larut di bawah sinar matahari. Setelah dipantulkan oleh kuil, kabut memperkuat karakter kuil dari pemandangan yang fantastis ini. Cahaya dan air sendiri adalah simbol kehidupan. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan semua orang, dan tidak ada yang mau berkedip, karena itu benar-benar terlalu indah. Ketika melihat pemandangan yang begitu indah, semua orang tampaknya telah melupakan bahaya yang akan mereka hadapi selanjutnya. Kuil ilusi memiliki penampilan luar biasa, berbeda dari setiap bangunan yang ada di benua itu. Kuil itu tidak memiliki dinding, dan di dalam akal sehat, itu tidaklah mungkin. Bagian luar ditutupi oleh lapisan kristal hijau, yang menjadi lebih besar dan lebih besar ke arah bawah. Di sekeliling pangkalan, mereka membentang ke segala arah seperti atap sebuah katedral. Didukung oleh sekelompok pilar tebal dan kokoh, atap yang sangat besar itu duduk di ketinggian lebih dari 30 meter. Masing-masing pilar setidaknya membutuhkan 3 orang untuk melingkupinya, dan tampaknya seluruh istana dikelilingi oleh cahaya hijau yang samar dan lembut. Kecemerlangan buram yang dilepaskan darinya, itu membuatnya agak mustahil untuk melihat interior kuil ilusi. Dari apa yang bisa dilihat, kuil ini tidak memiliki pintu. Pilar-pilar tersebut berjumlah 32 pilar yang melampirkannya, dan menyembunyikan bagian dalam kuil. Itu memancarkan konsentrasi vitalitas yang sangat besar, dan memberikan perasaan yang sangat tenang di sekitarnya. Long Hao Shen merasakan sedikit panas dari dadanya, dan light elemental fiery yating keluar oleh kemauannya sendiri. Melihat kuil besar ini, dia perlahan-lahan berlutut di semak besar, dan membungkuk dari jauh.
Matanya yang indah dipenuhi dengan air mata, dan dia menggumamkan kata-kata dalam bahasa peri yang tidak bisa dipahami manusia dan iblis. Tubuhnya tampak bercahaya secara transparan di hadapan kuil. Meskipun peri elemen cahaya memfokuskan penyembahan mereka pada dewa cahaya, unsur elemen cahaya, air, dan bumi, semuanya sangat dekat dengan Dewi Alam. Karena itu, Dewi Alam dapat dikatakan sebagai tuan sebagian bagi mereka. Kembali ke tempat ini, yang dipenuhi dengan energi alami dan merasakan pelukan alam, bagaimana bisa peri Yating tetap merasa tenang? Dia jelas bisa merasakan energi vitalitasnya naik, sementara sinar keemasan di tubuhnya bersirkulasi seperti gelombang pasang. Meskipun menjadi lebih tenang seiring berjalannya waktu, sebagian tubuhnya yang semula transparan, kini menjadi buram. Dan terlihat sangat dekat dengan manusia. Dibandingkan dengan waktu Long Hao Shen baru saja membuat kontrak dengannya, energi vital yang mengalir melalui peri Yating sangat luar biasa. Dia bahkan telah berevolusi 2 kali dengan mengandalkan fisik Long Hao Shen sebagai Scion of Light. Namun, asal-usul untuk kondisi lemahnya, itu akibat luka fana yang dideritanya saat itu. Selama ini, dia harus mengandalkan tungku sein spiritual untuk menenangkannya. Tetapi pada saat ini, di depan kuil ilusi Dewi Alam, tubuhnya mendapatkan asupan yang ekstrim, dan luka-luka internal di tubuhnya sembuh dalam waktu yang singkat, hanya melalui energi vital yang kuat. Itu juga meletakkan dasar yang kuat untuk evolusi berikutnya. Sinar hijau lembut menyebar di udara, sehingga memunculkan pemandangan fantastis ini. Mungkin karena pengaruh energi besar kehidupan yang disebarkan oleh kuil ilusi, tumbuh-tumbuhan di pantai tiba-tiba tumbuh dengan sangat cepat, terutama semak-semak yang terletak paling dekat dengan danau. Di tengah-tengah pertumbuhan yang mencengangkan mereka, kuil ilusi naik dari dalam danau. Danau itu sekarang benar-benar dikelilingi oleh semak tebal dan padat, yang tampak sangat tangguh dan tahan lama. Itu memang aneh, tetapi semak-semak ini terus tumbuh sampai mereka mencapai puncak kuil ilusi. Berhenti pada titik ini, seolah-olah mereka tidak berani terus tumbuh lebih jauh. Ling Xiao melirik pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran, Huang Suo, dan menginstruksikan dengan suara rendah. Sekarang waktunya untuk masuk. Banyak peluang menunggu di dalam, ucap Ling Xiao. Huang Suo mengangguk, lalu berbalik sebelum mengarahkan pandangannya pada pemuda berpakaian hitam, yang telah berbagi kontak mata dengan Long Hao Shen sebelumnya. Yang terakhir kemudian berjalan di depannya, sebelum mengangguk dengan tenang. "Ah Bao, hati-hati," ucap Huang Suo. "Ya," pemuda berpakaian hitam memberikan jawaban sederhana. Ketukan ringan di tanah dengan jari-jari kakinya, itu membuatnya terbang tinggi di udara. Yue Ye, Leng Xiao, serta iblis lainnya yang ikut serta, segera mengikutinya satu demi satu. Di sisi lain, manusia mengikuti jejak mereka. Long Hao Shen dan Chai Er secara komparatif berada di akhir kelompok mereka sendiri, sementara 2 kelompok beranggotakan 10 individu memasuki kuil ilusi. Semak-semak yang tumbuh di sekitar danau itu sangat tangguh, memberikan pijakan yang kokoh dan mantap saat mereka berjalan di atasnya. Kedua belah pihak menyeberangi danau seperti itu. "Ah Bao, jadi pria ini bernama Ah Bao," pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen telah mendengar suara Huang Suo dengan sangat jelas. Dia belum melihat pemuda berpakaian hitam ini dengan jelas, tetapi sebagai pemimpin kelompok iblis, kekuatan dan kemampuannya yang sebenarnya tidaklah rendah. 10 sisi aliansi kuil tidak memiliki pemimpin khusus. Setelah memasuki kuil ilusi, semua orang akan melakukan hal dengan caranya sendiri. 2 kelompok yang dirancang ini sepenuhnya berbeda, sekarang bergerak pada jarak sekitar 10 meter, dan berjalan menuju celah kecil di antara pilar-pilar besar. Ketika mereka tiba di depan kuil, energi kehidupan yang padat seperti sebelumnya telah menjadi lebih lemah. Kuil yang ada di depan mata mereka ini, itu telah memberi mereka perasaan nyata, karena indera mereka diserang oleh aura di sekitarnya. Aura itu tidak mengandung pengotor sedikit pun, tetapi juga tidak memiliki kemanisan vegetatif yang sama dari sebelumnya. Ini samar-samar memberi kesan tentang kekhasan tempat ini. Menarik tangan Chai Er, Long Hao Shen mengikuti yang lain ke arah kuil dari belakang, dan kemudian memberitahunya dengan suara rendah. "Chai Er, tugas utama kita adalah menyatukan kembali setelah masuk. Jika kamu menghadapi bahaya, jangan bertindak ceroboh apapun yang terjadi. Segeralah aktifkan permata ilusi, dan tinggalkan surga ilusi."
ucap Long Hao Shen. Melihat keprihatinannya yang dalam, bibirnya membentuk lengkungan yang indah, dan diikuti oleh suaranya yang rendah. Jangan khawatir, karena aku memilikimu, aku tidak akan bertindak ceroboh. Balas CR. Long Hao Shen memegang pinggangnya, saat mereka berdua memasuki kuil ilusi dalam arti yang tepat. Mereka juga menjadi yang terakhir masuk. Tepat setelah mereka memasuki kuil ilusi, pandangan mereka dipenuhi dengan warna hijau tanpa batas. Warna hijau ilusi tercermin di mata mereka. Itu benar-benar tanpa apapun selain warna hijau. Sinar hijau lembut muncul yang sama persis dengan bentuk kehidupan paling primitif, kemudian gelombang naik dan turun dalam irama napas mereka. Seperti yang Ling Xiao katakan kepada mereka, hanya setelah berjalan melalui kecemerlangan hijau ini, mereka benar-benar akan memasuki surga ilusi. Dengan selangkah lebih maju menuju kilatan cahaya, Long Hao Shen dan CR sama-sama menghilang ke dalam kecemerlangan hijau ini. Ketika baru saja masuk ke dalam cahaya itu, Long Hao Shen segera merasakan arus lembut dari energi spiritual yang membungkusnya, dan CR yang tangannya pada awalnya dipegang olehnya, segera menghilang. Warna hijau di sekitarnya tumbuh lebih intens, tetapi segala sesuatu tampaknya terjadi jauh di belakangnya. Itu persis sama ketika bepergian dengan penerbangan di belakang binatang ajaib. Long Hao Shen menutup matanya, saat ia dikelilingi oleh banyak perubahan. Dia memperhatikan, bahwa energi mentalnya tidak mampu memaksa energi lunak itu melindunginya. Beberapa saat kemudian, semuanya tiba-tiba menjadi jelas kembali. Setelah mengambil langkah maju yang tiba-tiba, dia sudah berada di dunia lain. Kicauan burung dan serangga menyegarkan pikirannya dengan perasaan tenang. Sementara itu, di luar kuil ilusi, tersisa di tengah-tengah pembentukan Temple Knights, Han Qian berjalan di sisi Temple Knight yang tinggi, dan berkata dengan suara rendah. Hao Shen sekarang sudah ada di dalam. Ucap Han Qian. Mengingat kecerdasannya, ditambah lagi dengan perlindungan dari permata ilusi, ia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Apakah kamu di sini untuk menunggunya kembali, atau ini tentang masalah lain? Jika Ying Sui Feng dan Leng Xiao telah mendengar cara berbicaranya yang penuh hormat saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Karena kuil kesatria semuanya mengenakan armor yayasan Mithril, penampilan mereka tidak dapat dengan mudah dilihat. Dengan suara rendah yang disengaja, kesatria lainnya menjawab. Tidak masalah, aku akan menunggunya di sini sampai dia kembali. Kali ini, individu kuat dari sisi iblis jumlahnya tidak sedikit, tetapi dengan aku di sini, aku percaya bahwa mereka tidak akan berani bertindak gegabah tanpa berpikir. Huang Suo sudah memperhatikan kehadiran aku. Mengingat posisinya yang sangat tinggi di penjaga kekaisaran naga hitam, dan lebih jauh lagi kalau statusnya sebagai kepercayaan terpercaya dari kaisar iblis, kekuatannya sebanding dengan 10 dewa iblis teratas. Selain kaisar iblis sendiri, dan juga dewa iblis bintang dan bulan, tidak ada yang berani percaya diri untuk bisa menang melawannya. Tanpa aku di sini, orang ini pasti akan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Ucap kesatria lain. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.